Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini Rabu 7 September 2022. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalaninya untuk wilayah Palu dan sekitarnya. Nah, di Bicara Langsung hingga pukul 7 malam nanti kami akan membahas satu inovasi yang ini inovasi kuliner begitu tepatnya yang merupakan menjadi instan karya mahasiswa Sulawesi Tengah tepatnya dari Universitas Tadulako Palu. Kalau kita mengenal Palu, ya, Sulawesi Tengah tentunya ada satu kuliner yang memang menjadi ikonik kita, yaitu Kaledo. Nah, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat khususnya program studi gizi ini kemarin, tepatnya pada tanggal 6 September telah meluncing dan menyelenggarakan Basar Kaledo Instan sebagai program kreativitas mahasiswa begitu ya. Jadi saya akan ajak Anda malam hari ini untuk berbicara tentang Kaledo begitu. Nah, Kaledo yang merupakan cita rasa asli Kota Palu ini diharapkan mampu unggul mendunia begitu yang memberikan atau menjadi hashtag mereka. Dua mahasiswa Universitas Tadulako membuat terobosan untuk memperkenalkan sebuah inovasi instan yang disebut dengan Kaledo Instan. Dan saat ini Kaledo Instan sedang digarap bersama tim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam event lomba nasional yang nantinya akan diselenggarakan pada bulan November ya, kalau tidak salah ya. Ya, pada bulan November nanti. Dan tentunya apa yang kemudian menjadi inovasi makanan instan karya mahasiswa Sulawesi Tengah ini, kenapa kemudian mereka memilih Kaledo di antara banyaknya kuliner khas tradisional Palu begitu. Apa yang kemudian ingin dicapai dari mereka dan seperti apakah kemudian pendanaan-pendanaan dan apakah yang menjadi support dari berbagai instansi atau berbagai pihak termasuk dari Universitas Tadulako Palu dan bagaimanakah persiapan mereka menjelang lomba yang nanti akan diselenggarakan pada bulan November. Saya akan berbincang bersama dengan dua mahasiswa Universitas Tadulako Palu tepatnya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Studi Gizi yang sudah bersama saya di malam hari ini. Yang pertama adalah Nur Anissa dan kemudian adalah Septia Nindi begitu. Saya manggilnya dengan Anissa dan juga Nindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Ya. Malam Kak. Sehat? Bisa? Alhamdulillah sehat. Nindi sehat? Oke, habis makan Kaledo ini datang sini? Iya. Gitu ya. Ini kemarin launchingnya ya? Iya. Kemarin ya, per tanggal 6 ya? Iya. Oke, nanti kita akan bahas begitu ya, apa yang kemudian menjadi kenapa nih memilih Kaledo dan bagaimana kemudian launching serta basar yang dilakukan kemarin. Kami juga pemirsa membuka line telepon bagi Anda yang ingin berbicara bersama kami atau berbincang bersama kami di 0451 452414. Anda bisa menghubungi kami dan memberikan input, masukan ataupun juga bertanya kepada dua mahasiswa Untar sekali lagi yaitu Anissa dan juga Nindi begitu tentang inovasi makanan instan karya mereka yang katanya ini bisa menjadi inovasi ketahanan pangan saat bencana begitu. Saya akan langsung berbincang, saya ke Anissa dulu. Jadi Nisa dan Nindi ini sebenarnya satu tim. Iya. Satu tim. Iya. Ini nggak ada yang jadi leader begitu? Ini sama semua saja? Tidak, jadi ada ketua dan ada anggota tim. Oke, ketuanya siapa? Ketuanya Kak. Oh, berarti saya ke Nindi dulu. Iya. Ya, jadi Nindi adalah leader dari inovator, ya Iya, kan? betul. Kalian ada berapa orang di dalamnya? Ada 5 orang, terdiri dari 2 mahasiswa gizi, 2 mahasiswa kesmas, dan 1 mahasiswa ilmu komunikasi. Oke, dan yang diundang ini adalah 2. Berarti Iya. ada 3 teman kalian Iya, yang mungkin betul. sedang menyaksikan juga saat ini ya, Iya. begitu ya? Oke, Betul. Nindi, kenapa kemudian memilih Kaledo menjadi apa ya istilahnya terobosan kamu ya menjadi hal yang kemudian menjadi option kalian berlima? Iya, betul, baik. Jadi kami memilih Kaledo karena Kaledo ini sendiri makanan lokal dari Kota Palu. Jadi yang mana masih kurang diekspos seperti itu, masih kurang muncul di permukaan seperti itu. Makanya kami ingin memilih Kaledo seperti itu. Jadi karena lokalnya ini dan kami ingin Kaledo bisa bersaing di Indonesia bahkan di dunia seperti itu. Tapi kan sebenarnya kalau Kaledo sih sebenarnya udah banyak, kalau orang ke Palu pasti cari Kaledo. Iya. Tapi mungkin maksud Nindi adalah Kaledo belum cukup terkenal untuk nasional begitu, untuk Indonesia. Betul. Tidak seperti rendang begitu ya. Nah, ini mungkin ingin diangkat dasarnya. Iya, betul. Oke, tapi kenapa memilih Kaledo di antara banyaknya cita rasa kuliner? Kita kenal ada sayur kelor mungkin. Betul. Ya, ada ya banyak begitu yang punya menjadi kekhasan Palu. Kenapa Kaledo yang kira muncul? Oke, baik. Jadi Kaledo ini latar belakangnya karena dari penelitian dosen kami sebelumnya. Jadi dosen kami itu mengambil S3 di Bogor. Nah, jadi Kaledo ini penelitian dari dosen. Nah, kemudian kami angkat seperti itu. Jadi memang sudah ada yang mendasari penelitian sebelumnya. Jadi karena ini riset bersifat ilmiah. Ya, betul. Nah, jadi itu kami ambilnya dari penelitian dosen kami. Kemudian kami kembangkan untuk menjadi suatu produk seperti itu. Apa yang menjadi riset dosen sebelumnya? Kalau itu tentang stunting yang dikaitkan dengan Kaledo ini seperti itu. Jadi karena ada sumsum tulang kaki sapi itu. Nah, itu yang akan bermanfaat untuk pertumbuhan janin seperti itu. Jadi, nah kemudian kami kembangkan
berupa produk Kaleido Instan seperti itu. Oke, jadi ini sebenarnya ide dasarnya apakah bisa saya katakan dari dosen sebenarnya? Iya. Iya, tapi ini kemudian menjadi estafet kalian begitu, Betul. apalagi dalam persiapan lomba nasional. Ya, begitu ya Nisa ya. Nah, saya ke Anissa lagi. Lomba nasional apa sih yang nanti diselenggarakan di November? Nah, jadi sebelumnya kita kenal yang namanya program kreativitas mahasiswa, Oke. itu yang Atau PKM ya disingkat kita sebut. PKM dari Ditjen Diktiristek yang merupakan salah satu bisa dibilang sebuah wadah ruang untuk para mahasiswa dapat mengembangkan berbagai macam kreativitas yang dimiliki gitu kan, yang harapannya nanti mahasiswa-mahasiswa dapat memunculkan berbagai macam inovasi. Jadi di situ berbagai macam sebenarnya dikembangkan lagi, dipeta-petakan lagi. Jadi ada yang di bidang Riset. Iya, bidang riset, terus juga Bidang ada kewirausahaan. Oke, Jadi oke. mahasiswa itu dituntut untuk dapat mengembangkan inovasi, kreativitas yang dimiliki, kemudian dapat juga kemudian nanti diperlombakan gitu. Jadi pada saat ini kita memilih bidang PKMK di mana kita memunculkan suatu inovasi dalam berupa produk Kaleido Instan ini, dan karena juga ada beberapa tahap dan alhamdulillah kita sudah masuk tahap pendanaan. Jadi kita telah mendapatkan pendanaan dari Ditjen Diktiristek sendiri, dan kemudian kita punya modal gitu untuk dapat membuat Kaleido Instan ini menjadi sebuah produk. Kemudian nanti akan insya Allah kita, karena kalau kita nanti berproses kita akan menuju PIMNAS gitu kan. Ya. Oke, menuju apa? PIMNAS. PIMNAS. PIMNAS itu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Oke. Ini yang diadakan nanti di bulan November. Iya. Iya. betul. Oke, begitu. Dan kalian ini akan menjadi perwakilan dari Sulawesi Tengah. Tidak lagi mewakili kampus. Oke, mewakili Dari- kampus, iya. tapi mewakili Sulawesi Tengah begitu. Iya, betul. Ini emang annual event ya, Nisa? Artinya event tahunan. Iya, memang Dari event PKM-nya sendiri iya. atau dari Ditjen Diktikemdikbud ini adalah event tahunan. Iya, memang itu Oke. sebuah ruang untuk mahasiswa dapat mengembangkan inovasi dan kreativitasnya gitu. Oke. Dan kemudian Nisa, Nindi maksud saya, dan bersama dengan 3 orang teman lain ini memilih Kaleido. Iya. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Nindi begitu. Tapi kemudian Nisa bisa nggak perkuat? Kenapa kemudian Kaleido ya akhirnya? Apakah memang hanya karena riset dosen saja? Atau kenapa nih Kaleido? Apakah kita ingin mengangkat Kaleido akhirnya bisa famous seperti rendang, atau ada hal-hal lain apa begitu yang Iya, jadi menjadi alasan? sebetulnya pada saat itu kita sudah mendapatkan kesempatan atau jalan awal gitu kan. Pada saat itu kita pernah ikut karya tulis ilmiah, Ya. kita mengangkat juga Kaleido ini sebenarnya, dan ini sebenarnya bisa menjadi jawaban atas keresahan masyarakat dalam menjawab tantangan stunting. Jadi Oke. sekarang lagi marak-maraknya orang membicarakan terkait dengan bagaimana cara kita menjawab tantangan stunting gitu kan. Nah, ternyata Kaleido ini punya potensi untuk dapat menjawab tantangan tersebut. Sumsumnya tersebut. Iya, jadi karena sudah ada penelitian sebelumnya, dan kemudian kita bagaimana sih caranya ada Kaleido, ada makanan khas Sulawesi Tengah yang berbahan dasar sumsum ini. Oke. Dan karena kita mahasiswa kesehatan masyarakat dan kita punya istilahnya peranan penting dalam menjawab tantangan stunting ini, dan kemudian kita berpikir, oh bagaimana kalau Kaleido ini yang berbahan dasar sumsum tulang sapi yang mana berpotensi dapat menjadi jawaban atas stunting ini sendiri, kita kembangkan lagi dan kita munculkan yang namanya inovasi Kaleido Instan Oke, gitu. dan ini Jadi itu dasarnya. lebih fokus kepada ketahanan pangan saat bencana begitu. Iya. Jadi sebenarnya ini kalau saya tidak salah mendengar input masukan dari kalian begitu, ya di segmen awal ini artinya ada 2 poin sebenarnya bicara tentang Kaleido. Yang pertama stunting, ini Iya, penelitian betul. kalian juga. Iya betul. Jadi stunting ini terkait bagaimana kandungan dari sumsum itu yang tinggi kayak protein. Oke. Nah seperti itu. Jadi itu yang bisa mencegah stunting sejak dari ibu hamil. Jadi sasarannya itu ibu hamil. Tapi fokus kita pada PKM kali ini yaitu ketika kondisi bencana untuk ketahanan pangan di Sulawesi Tengah, karena Sulawesi Tengah ini juga merupakan daerah yang rawan bencana. Iya, seperti betul. itu. Jadi sebenarnya ada 2 hal. Kita Iya, bicara stunting iya. tentang Kaleido Instan ini, dan yang di second point ini kita bicara tentang ketahanan pangan. Iya, betul. Oke. Tetapi yang kali ini menjadi fokus kalian untuk dilombakan secara nasional, ini ada berbicara tentang ketahanan pangan. Iya, Oke, Iya. ini yang riset stunting kalian juga yang lakukan, tim kalian. Baik, untuk saat ini stunting menjadi poin plus Oh, dari oke, oke. menjadi poin plus dari penelitian kami ini seperti itu. Jadi punya manfaat
selain untuk menjaga ketahanan pangan, kemudian manfaat lainnya dari Kaleido ini, utamanya sumsum yang terkandung dalam tulang kaki sapi itu memiliki protein yang tinggi sehingga dapat mencegah stunting sejak dari dalam kandungan seperti itu. Ya, jadi itu ada poin tambahannya, additional poinnya ke situ, tapi sebenarnya menjadi fokusnya adalah ketahanan pangan saat bencana begitu. Tapi memang Nisa melihat bahwa ketika ya kita sih nggak menginginkan ada bencana lagi begitu ya, tapi memang secara ilmiah, secara kajian memang Palu, Sulawesi Tengah itu memang zona rawan bencana begitu ya. Kita sudah banyak mendengarkan pakar mengatakan itu. Nah, memang cocok begitu ketika ada bencana begini, ini bisa meningkatkan ketahanan pangan kita ketika mengkonsumsi Kaleido instan ini nantinya ke depannya. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan ketahanan pangan sendiri itu sebenarnya harus secara serius ditindaklanjuti baik itu dari pemerintah maupun kita sebagai seorang mahasiswa. Karena memang kalau kita berbicara terkait dengan ketahanan pangan itu berbicara terkait dengan keberlangsungan suatu negara atau keberlangsungan penerus bangsa gitu kan. Ketika misalnya terjadi krisis pangan, terjadi kelaparan, terjadi kemiskinan, apalagi kebutuhan gizi para penerus bangsa tidak secara optimal gitu kan diberikan, ya tercukupi. Nah, jadi dalam situasi darurat bencana, kita butuh yang namanya asupan nutrisi, kita butuh tetap terpenuhi kebutuhan nutrisi, apalagi dalam perwujudan ketahanan pangan tadi gitu kan, kita tetap membutuhkan yang namanya asupan nutrisi yang cukup, terutama bagi para penerus bangsa tadi. Nah, oleh sebab itu hadirnya Kaleido instan yang mana kalau dalam situasi bencana kan kita butuh makanan-makanan instan cepat saji, namun kondisi atau kandungan gizinya tetap ada gitu kan. Jadi harapannya adalah selain juga mudah didapatkan, mudah dikonsumsi, hemat waktu, hemat biaya juga dalam situasi darurat bencana mudah didapatkan, dan semua orang tetap dapat merasakan cita rasa khas dari Kaleido instan walau dalam situasi darurat bencana sekalipun. Terutama gizi tadi, ya, karena kita sudah pengalaman banyak mengkonsumsi mie pada saat bencana datang. Betul. Gimana nih dia? Jadi ini sebenarnya pun juga ada kandungan gizi di dalamnya yang ingin kalian lakukan begitu ya. Oke, saya kembali ke Nindi. Ini sudah melalui tahapan uji lab. Iya, betul Pak. Jadi kami ini sudah masuk di laboratorium kimia. Nah, jadi kami menguji kandungan proksimat, komposisi proksimat yang terdiri dari karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, kadar air dan kadar abu. Jadi kami seperti itu. Jadi kami sudah teliti sebelumnya. Jadi berapa lama uji lab yang kalian lakukan? Uji lab sekitar 2 minggu ya? Iya, sekitar 2 minggu. 2 minggu. Dan apa saat, lebih spesifik deh, lebih detail, yang diuji pada saat itu apa saja? Ada 5 komponen, di mana kadar air, kadar abu, karbohidrat, protein, dan lemaknya, seperti itu. Jadi kami menguji itu kalau di gizi itu dibilang kadar proksimatnya, kandungan proksimat. Iya. Dan itu kemudian akhirnya melahirkan atau menghasilkan sesuatu hasil yang kemudian ini aman dan enak untuk dikonsumsi begitu ya, karena ada kandungan gizi di dalamnya ya. Oke, untuk Nisa kembali. Nisa ini kan pertanggal 6 September kemarin ini sudah di launching, artinya pun juga sudah ada bazar. Nah, bisa diceritakan apa yang menjadi hasil dari launching atau peluncuran dari Kaleido instan? Iya, jadi pada saat launching itu menandakan bahwa Kaleido instan sudah siap atau sudah siap untuk dipasarkan, dan pada saat launching juga kita mendapatkan dukungan dan support dari pimpinan dari fakultas, karena pada saat itu di launching tersebut juga langsung di launching langsung oleh Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, yang artinya kita mendapatkan dukungan secara penuh dari pimpinan fakultas. Jadi harapannya mulai dari saat itu, saat launching, masyarakat dari lingkungan kampus dulu, jadi dari lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat, kemudian juga dari lingkungan Universitas Tadulako sampai masyarakat Kota Palu bisa mengenal terlebih dahulu dari Kaleido instan, kemudian mencoba, kemudian merasakan gitu kan sebenarnya cita rasa khas dari Kaleido instan sendiri, apakah memang betul-betul sama gitu kan rasanya dengan Kaleido asli atau seperti apa, silahkan dirasakan sendiri gitu harapannya. Dan kemudian hasilnya sudah dirasakan oleh teman-teman. Tentu saja banyak apa respon yang dari teman-teman? Mendapatkan output dari para konsumen. Mereka membuat sebuah video gitu kan pada saat menyajikan Kaleido instan, kemudian mereka memberikan pendapat bagaimana Kaleido instan itu, dan alhamdulillah so far komen-komennya itu bagus, dan mereka merasakan memang rasanya itu
tidak beda dari Kaleido instan yang asli. Tidak beda dari Kaleido instan yang asli gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi nyari-nyari tempat makan ya. Kaleido jauh begitu, ini tinggal sasetan saja. Ini apa sebutannya, bungkus gitu ya? Picis, saset atau apa? Picis bisa ya? Iya, bisa. Oke, nanti kita akan tampilkan gitu ya pemirsa. Jadi kita sebutnya picis, itu hanya bisa diolah sendiri di rumah dan kita udah bisa menikmati Kaleido seperti asli begitu ya. Baik, pemirsa, kami buka line telepon. Anda yang bergabung bersama kami di 0451 452 414. Kali ini 2 mahasiswa yang begitu inovatif maksud saya, dan juga tentunya kreatif, yang menghasilkan karya kuliner atau inovasi makanan instan karya mahasiswa Sulawesi Tengah yang diberi nama adalah Kaleido Instan begitu. Mereka kemudian akan mengikuti event lomba nasional pada bulan November nanti, dan ini kita berharap, kita support sepenuhnya agar kemudian lomba nanti akan digelar pada bulan November ini bisa membawa nama Sulawesi Tengah begitu untuk memperkenalkan Kaleido lebih lagi. Kita berharap Kaleido bisa seperti rendang ya, bisa seperti rawon, kita nasi bicara padang. gitu ya, nasi padang ya. Makanya kami punya slogan lokal unggul mendunia. Lokal unggul mendunia begitu. Sore-sore ini kita bicara tentang makanan gitu ya, malam begini. Oke, saya kembali ke Nindi. Nindi, ada telepon. Oh sorry, baik pemirsa, kami akan break terlebih dahulu untuk komersial break ini, dan nanti kami akan kembali masih bersama dengan Nur Anissa dan juga Septian Nindi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Studi Gizi Universitas Adilako Palu, masih berbicara tentang Kaleido Instan sebagai karya inovasi mahasiswa Sulawesi Tengah. Kami segera kembali. Anda kembali bersama kami di Bicara Langsung, ya, dan tentunya kita masih membahas satu karya inovasi dari mahasiswa Sulawesi Tengah, tepatnya dari Universitas Adilako Palu, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Gizi, begitu. Mereka membuat satu breakthrough atau terobosan tentang kuliner yang dinamakan dengan Kaleido Instan, begitu. Ada 2 poin yang sebenarnya menjadi maksud dan tujuan mereka. Yang pertama ini untuk penanganan atau pencegahan stunting, dilihat dari kandungan sumsumnya, begitu. Dan ini kemudian sudah melalui uji lab ya. Kita sebut tadi adalah Nindi, uji proksimat, benar ya? Begitu. Dan kemudian ini juga bisa menjadi salah satu solusi untuk ketahanan pangan di saat bencana. Nah, ini yang kemudian akan kita bahas sampai pukul 7 malam nanti, apa yang kemudian akan menjadi langkah-langkah mereka selanjutnya, apalagi menjelang persiapan lomba yang akan dilakukan pada bulan November nanti. Saya kembali ke Nindi. Nindi, jadi di November itu akan mempertandingkan berapa kampus atau berapa daerah? Banyak. Iya, banyak. Jadi seluruh Indonesia, dan ini merupakan ajang bergengsi tingkat nasional seperti itu. Jadi, ini event annual sekali lagi, tahunan. Iya, event tahunan. Event tahunan. Sebelum-sebelumnya kakak tingkat kalian sudah pernah mengikuti? Sudah pernah, tapi jarang yang bisa tembus sampai PIMNAS. Sampai ke bulan November, karena memang persaingannya sangat ketat di situ. Jadi sebenarnya seleksinya apa? Tahapan sampai sebelum ke PIMNAS? Betul. Jadi pertama pada sekitaran bulan April itu kami submit proposal dulu di websitenya. Kemudian alhamdulillah proposal kami bisa terdanai. Proposal kami terdanai, kami laksanakan kegiatannya, penelitiannya sampai akhirnya menjadi produk yang bisa dipasarkan. Kemudian setelah itu kami akan presentasi nanti di tanggal 12 September, hari Senin. Nah, setelah hasil daring dulu ya? Ya. 12 September daring presentasinya? Iya, daring. Minggu depan ya? Iya. Oke, kemudian? Betul. Setelah presentasi itu, itulah penentuan apakah kami akan lolos ke bulan November nanti, seperti itu. Ya, apakah jurinya tertarik dengan produk ini, seperti itu. Kami berharap ini semoga lolos. Iya, amin. Kita berharap semoga lolos begitu ya. Karena ini kalian akan membawa nama Sulteng, memperkenalkan Kaleido begitu. Mungkin biar lolos nanti jurinya dikasih tester juga tuh. Gitu ya Nisa ya. Oke, jadi Nisa sebenarnya ini langkah kedua terakhir, karena di 12 September nanti ini langkah terakhir untuk menuju PIMNAS gitu ya. Apa yang kemudian menjadi persiapan dari kalian berlima? Nah, tentu saja menuju PIMNAS ini banyak persiapan gitu kan, apalagi saya sendiri yang merupakan yang paling muda dari kakak-kakak. Ini semester berapa nih sekarang? Saya semester 3. Nindi? Semester 5. Oke, yang lain 3 orangnya? Ada semester 7. Oke, jadi paling junior nih ya? Oke, kemudian jadi, gimana nih? Banyak hal yang harus dipersiapkan, banyak hal yang harus dikejar, karena memang udah banyak deadline gitu kan. Mempersiapkan yang
untuk bahan presentasi, PowerPoint, dan Laporan itu kemajuan. memang harus sedemikian rupa bagaimana supaya kita membuat juri nantinya itu tertarik dengan produk kita gitu kan, karena bukan hanya kita yang akan dilihat oleh juri, dan bagaimana kita bisa membuat apa yang kita presentasikan itu ada nilai plusnya, karena kan banyak produk yang lain gitu kan, dan kita bagaimana supaya apa yang kita tunjukkan, apa yang kita presentasikan itu memiliki nilai plus dari produk-produk orang lain gitu kan. Jadi banyak yang harus dipersiapkan, termasuk juga laporan kemajuan dari apa yang telah kami bahan penelitian kami ini. Gitu. Nah, tentunya ketika membuat satu produk kan ini sudah ada analisa unggulnya gitu ya, analisa keunggulan produk begitu. Nah, kira-kira kalau dari Nindi bersama dengan teman-teman sudah membuat analisa apa yang kemudian akan membuat juri atau yang akan membuat viewers tertarik sama kalian produknya begitu? Baik, jadi kalau analisa bagaimana sih produk ini bisa bersaing di pasaran seperti itu. Nah, jadi Kaleido ini kan Kaleido Instan kami bisa sebut pertama kali ya di Kota Palu. Oke, jadi belum ada sama sekali riset dan produk ini belum pernah ada. Iya, belum pertama kali. pernah ada ya. Berdasarkan riset kami, Kaleido Instan ini yang instan itu belum pernah ada. Nah, itu keunggulan dari produk ini. Kemudian ketika seperti ketika kita ingin melanjutkan, misalnya ada jemaah haji yang dari Palu, nah itu bisa bermanfaat ketika mereka rindu makanan kampung halaman di Palu nih, jadi itu bisa menjadi bisa menjadi oleh-oleh khas Kota Palu seperti anak perantauan juga gitu ya, mahasiswa yang belajar ke luar Palu, luar Palu atau luar negeri begitu, ini bisa bawa Kaleido begitu ya. Iya, betul. Wah, ini jadi akan menjadi poin-poin pemaparan kalian nanti, begitu. Ini supportnya dari mana nanti supporternya pada tanggal 12 September nanti? Satu kampus mendukung, satu fakultas mendukung pastinya ya? Iya, tentunya. Tegang nggak gitu, Nindi? Iya. Dibiasakan gitu. Dibiasakan karena kami juga sudah melalui latihan-latihan ya, jadi menonton tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Jadi dibiasakan. Oke, tapi kalian sudah melihat nggak peserta lain dari daerah lain, provinsi lain, kampus lain pun juga akan mengangkat kuliner atau justru mengangkat yang tidak dari kuliner begitu? Banyak. Tentunya banyak juga kuliner yang lain yang bersaing seperti itu. Jadi memang persaingannya begitu ketat. Sampai tahun lalu itu dari yang lolos pendanaan mahasiswa UNTAD itu hanya satu tim yang sampai ke PIMNAS seperti itu, karena memang saingannya itu ketat seperti itu. Ini kan dari tadi ini kalian sampaikan adalah tahapan pendanaan, lolos tahapan pendanaan. Artinya pendanaan itu dibiayai atau didanai dari Dirjen Kemdikbud sendiri, Dikti sendiri. Oke, itu semuanya berarti mereka kucurkan dana untuk kalian membuat inovasi ini. Bisa ada bocoran gitu berapa dana yang boleh apa enggak, atau jadi rahasia nih? Boleh. Berapa tuh? 5.800.000. 5.800.000 ini menjadi pendanaan kalian ya? Oke, yang dibiayai. Dari kampus sendiri pun juga membantu. Iya, jadi dari pimpinan fakultas kami itu sangat mensupport kami untuk melanjutkan produk ini seperti itu. Walaupun memang produk ini tidak semata-mata langsung jadi seperti ini, karena kami memutar otak seperti bagaimana supaya bisa Kaleido ini bisa jadi instan. Iya, itu tantangannya. Baik. Apakah saya bisa bilang, Nisa, this is originally from you? Iya. Originally? Iya. Kalian yakin itu? Iya. Bisa klaim ya? Iya. Bisa original. Kan biasa kan tahapan plan itu adalah original. Originalitas, sisi originalitas itu harusnya kalian dapatin. Kalian bisa yakinkan kepada pemirsa begitu juga, kepada juri nanti 12 September ini adalah karya asli kalian. Wah, luar biasa. Saya mau apresiasi itu. Saya ingin lihat dong apa yang menjadi kemasannya seperti apa. Nah, pemirsa kali ini sudah ada bersama saya sebenarnya. Oke, ini dia Kaleido Instan ya. Kuliner khas Sulawesi Tengah. Wah, ini pakai ini lagi bahasa lokal kita begitu ya. Narasa, yang artinya ini enak begitu ya. Kemudian ada cara penyajiannya di dalam, masukkan Kaleido. Sepertinya bagusnya Nisa aja deh yang pegang gitu. Jangan saya. Oke, karya produk dia. Kaleido Instan. Kemudian kuliner khas Sulawesi Tengah, Narasa, dibalik lagi. Ya, ini cara penyajian ya Nisa ya? Iya. Oke, ini berapa saset kemarin atau berapa kemasan yang di launching? Ya, jadi yang kami launching itu sudah 50 pieces dan yang sudah terjual hingga saat ini sudah 100 pieces lebih. 100 pieces? Iya, Emang di prepare berapa disiapkan? Memang target kami untuk penjualan 2 hari itu 100 pieces. Udah laku, udah sold out? Iya, alhamdulillah sudah sold out dengan usaha kami. Berarti saya nggak dapat tester kalau udah sold out ini. Bisa dibicarakan di belakang. Oke, Nisa, ini akan dijual berapa nih untuk harganya? Berapa?
Iya, jadi Ya. satu pieces ini kita jual dengan harga 35.000. Ya. Nisa dengan- boleh pegangnya yang lebih lurus lagi. Oke. Ya. 35.000 murah ya? Iya, iya. Murah ya? Jadi Terus sudah mempertimbangkan berbagai macam hal Iya, dan juga iya. kita memaksimalkan bahwa ini instan dan juga murah gitu. Jadi hemat biaya. Jadi harganya murah, namun cita rasa khas dari Kaleido yang asli itu tetap bisa dirasakan lewat Kaleido instan. Ini kan memang kalau kita bicara produk itu kan memang analisanya kan analisa harga, Iya. analisa pasar, Iya. analisa macam-macam gitu. Ada Iya. analisis SWOT juga kita tahu begitu ya. Nah, jadi dengan 35.000 ini Nisa, oke saya pegang lagi. Ini 35.000 ini memang terjangkau ya. Iya. Dirasa untuk kalian untuk yang ingin membeli, terutama mahasiswa. Pangsa pasar kalian siapa sih nanti sebenarnya Kaleido Instan ini? Baik, jadi kalau sasaran pasar kami ini yaitu dari umur remaja sampai umur sekitaran 40-an seperti itu. Jadi karena kalau yang sudah sekitar lansia itu kami mewaspadai karena memang Oke. kandungan dari Kaleido Iya. ini sendiri kami tidak bisa pungkiri Betul. kalau tinggi lemaknya. Kolesterol makanya ya? Nah, tapi target kami itu dari remaja sampai dewasa seperti itu. Oke. Iya. Oke. Nah, ini kan ketika kita membeli sasetan tadi ya atau membeli kemasan tadi begitu ya. Itu di dalamnya sudah isi apa aja, Nisa? Ya, jadi di dalamnya itu terdiri dari kalau untuk Kaleidonya sendiri itu kita ada sumsumnya, Oh, ada oke. lemaknya, ada dagingnya, bagian tulangnya. Itu kemudian divakum dalam vakum bag. Kemudian kita untuk bumbunya sendiri itu tersedia bumbu asam Jawa bubuk, kemudian juga rica bubuk dan juga ada bawang goreng. Semuanya ada di dalam situ. Ada. Wah. Saya jadi Jadi ngira kita lengkap. pengen coba. 35.000 murah loh ya. Iya. 35.000 murah gitu. Jadi ketika kita buka kita tinggal masukkan ke diseduh aja begitu. Iya, air mendidih. Jadi Air mendidih. dididihkan air, kemudian masukkan dagingnya dan segala macam itu, kemudian dia nanti jadi lemak gitu kan, jadi berlemak airnya seperti Kaleido pada umumnya. Kemudian bumbunya itu sudah dimasukkan ke dalam. Oke. Nah, ketika kita bicara Kaleido ini kan juga selain tulang ya, ya sumsum tadi juga yang kamu udah sampaikan bahwa kaldunya kan ini memang yang harus punya peran penting Iya, nih untuk dinikmati gitu, Iya. Nindi. Iya. Nah, gimana kemudian biar tetap dengan cita rasa asli Kaleido asal Palu begitu? Iya, baik. Jadi Kaleido ini proses pemasakannya itu memang diracik, betul-betul diracik. Kaleido bagaimana rempahnya itu ditambahkan ke Kaleido ini karena ini kan dalam bentuk frozen atau kering ya. Iya, iya. Nah, jadi memang dalam racikannya itu memang sudah diracik sedemikian rupa supaya rasanya ketika dia sudah beku atau frozen itu dia tetap hilang. bertahan seperti itu. Oke. Iya. Dan alhamdulillah banyak testi-testi itu yang puas gitu, maksudnya mereka senang. Masih tetap gurih. Iya, masih tetap gurih dagingnya. Kemudian Kaleidonya itu berasa seperti itu, kayak Kaleido yang biasa di Di tempat warung-warung. Iya, biasanya. seperti Oke, itu. jadi sudah banyak testimoni dari teman-teman kalian, Iya. bahkan dari dosen-dosen juga, Iya. yang kemudian menyatakan atau mengatakan bahwa Kaleido ini punya cita rasa yang tidak kalah Iya. dengan tempat yang biasa kita Iya. makan Kaleido begitu ya. Oke, itu biasanya untuk berapa orang tuh satu sasetan, satu kemasan tadi bisa dijadikan untuk berapa orang? Satu, dua, atau tiga? Jadi satu sajian per kemasan. Oh, satu sajian per kemasan. Iya, Oke. 200 gram. Oke. Iya, kalau untuk hitungan orang begitu, apakah bisa dimakan Satu dua orang? orang. Satu orang ya? Iya. Oke. Satu porsi. Jadi kalau mau makan banyak, orangnya banyak, belinya Iya, yang beli banyak banyak. gitu ya. Oke. Nah, ini bicara tentang inovasi nih, Nisa. Apa sih yang kamu pikirkan sebagai mahasiswa? Apalagi kan kita sering mendengarkan ada mahasiswa Merdeka Belajar gitu ya, kampus Merdeka begitu. Kenapa sih kemudian mahasiswa itu harus melahirkan yang namanya inovasi-inovasi yang baru? Ya, seperti yang kita tahu bahwa mahasiswa itu kan biasa disebut dengan agent of change Agen gitu perubahan, kan, agen perubahan. ya. Jadi dalam menjawab berbagai macam tantangan, masalah yang hadir di tengah masyarakat, peranan mahasiswa di sini dilihat. Peranan mahasiswa dipertanyakan apa yang bisa dibuat oleh mahasiswa, apa yang bisa mahasiswa hadirkan dalam menjawab tantangan, masalah yang hadir di tengah masyarakat gitu kan. Apalagi berbagai macam masalah yang pada akhirnya ditanya mahasiswa bisa apa, mahasiswa Oke. apa yang bisa dikontribusikan sama Ya, mahasiswa. ya, Oleh betul. sebab itu peran mahasiswa di sini harus betul-betul kita perlihatkan. Nah, ketika kita diberikan ruang, ketika kita diberi wadah gitu kan, dalam hal ini PKM ini kita diberikan istilahnya tempat untuk dapat memberikan berbagai macam pikiran, inovasi, kreativitas kita maksimalkan hal tersebut karena
berbagai macam kreativitas yang kita miliki ketika kita memiliki sebuah wadah, kita tahu cara menyalurkannya seperti apa gitu kan. Jadi ketika misalnya ada permasalahan terkait dengan krisis pangan, stunting, apalagi kita ada namanya Sustainable Development Goals gitu kan. SDG, dan salah satu dari Kaleido Instan ini memang dari judulnya saja Kaleido Instan, inovasi makanan lokal Sulawesi Tengah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan mencapai SDGs tujuan 2. Jadi itu adalah judul dari PKM kami. Jadi tujuan 2 itu mengakhiri kelaparan, kemudian juga mewujudkan ketahanan pangan dan juga gizi yang baik tentunya bagi masyarakat. Oke. Jadi SDG ini menjadi salah satu sasaran kalian gitu ya, Sustainable Development Goals gitu atau SDG kita sebut. Saya kembali ke Nindi lagi. Nindi, jadi memang mahasiswa itu ya dengan program-program seperti Kampus Merdeka, Merdeka Belajar begitu kan banyak. Nah, ini selain punya yang namanya kemampuan berpikir tadi ya, artinya menciptakan sesuatu inovasi, kreativitas begitu. Jadi memang critical thinking itu diperlukan ya. Iya, betul. Jadi critical thinking di sini bagaimana kami berpikir kritis terhadap apalagi produk Kaleido Instan ini yang memang kami mengawalinya seperti itu. Jadi ceritanya ketika kami membuat proposal itu kami masih meraba-raba nih. Kira-kira bagaimana supaya jadi instan seperti itu. Nah, jadi inovasi yang kami hadirkan ini benar-benar penting untuk critical thinking seperti itu, melatih berpikir kritis seorang mahasiswa seperti itu. Jadi dan ini menjadi sasaran bahwa mahasiswa adalah agent of change. Iya, betul. Ya? Jadi mahasiswa harus bersuara juga, mahasiswa harus vokal juga, terutama untuk hal-hal yang berbau inovasi begitu ya. Betul. Baik, pemirsa kami buka line telepon 0451452414 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di Bicara Langsung pada malam hari ini. Kita menghadirkan Nindi atau Septia Nindi begitu lengkapnya, dan juga adalah Nur Anissa. Mereka berdua dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Gizi Universitas Adulako Palu yang ini dalam persiapan untuk PIMNAS ya. Jadi per tanggal 12 September minggu depan mereka akan kembali untuk melakukan presentasi di depan juri. Kita berdoa bersama agar mereka bisa lolos begitu untuk kemudian membanggakan Sulteng nanti di bulan November. Saya kembali ke Nindi dulu. Nindi, ini tentunya saya begitu bangga begitu ya. Mungkin bisa dikatakan saya senior kalian ini, udah lulus kampus sudah tahun yang lama begitu ya. Ya. Tapi kita sama-sama pernah jadi mahasiswa, saya pernah jadi mahasiswa begitu. Nindi melihat dinamika perubahan mahasiswa saat ini seperti apa sih? Baik. Jadi kayak kalau dinamika perubahan mahasiswa apalagi dengan dari adanya cara berpikir begitu ya? Iya, dengan adanya program Kampus Merdeka yang memerdekakan mahasiswa untuk mengeksplorasi diri, saya rasa ini memang harus didukung seperti itu. Dan mahasiswa sekarang apalagi sudah banyak media-media penyampaian seperti itu, kemudian banyaknya program dari Kemendikbud itu sangat membantu seperti itu. Jadi memang sekarang lebih mahasiswa diberikan wadah untuk lebih untuk lebih mengeksplor diri mereka seperti itu, dan supaya mendapat support dari berbagai kalangan, terutama juga support orang tua, support keluarga, dan juga support dari berbagai pimpinan seperti itu. Ya. Nisa sendiri sudah merasakan bahwa ruang wadah yang tadi saya sampaikan sebelumnya itu sudah cukup diberikan untuk kalian melahirkan karya baru. Iya, betul. Jadi saya sendiri merasa memang itu sudah cukup dan memang banyak sekali ruang yang diberikan, dan dosen saya biasa bilang sebenarnya seluruh mahasiswa itu sama, jadi kita memiliki kemampuan yang sama, kita semua sebenarnya bisa, skillnya sama sebenarnya. Iya, namun yang membedakan itu adalah kesempatan. Jadi ketika misalnya kita diberikan ruang, udah disediakan wadah dan kesempatan itu kita yang harus memanfaatkan. Gitu. Dan itu harus kalian tangkap dan harus kalian wujudkan begitu ya. Apapun hasilnya nanti, ini pasti kalian sudah melakukan yang terbaik gitu ya. Saya sudah membaca profil kalian berdua, itu luar biasa ya. Saya mulai dari Nisa dulu. Nah, Nisa ini merupakan duta kosmetik, pernah menjadi duta kosmetik Aman BPOM. Berarti ini udah uji BPOM juga? Untuk sementara ini. Untuk Kaleido Instan ini masih sementara proses karena memang baru-baru. Oke. Jadi mungkin akan ada arahnya ke sana. Pernah menjadi Youth Representative on GPDRR. Ini apa GPDRR? GPDRR itu Global Platform for Disaster Risk Reduction. Wah, ini bicara bencana juga dong? Iya, bicara bencana tingkat global yang dilaksanakan di Bali tahun ini. Berarti memang kamu sangat konsentrasi dong untuk kita punya caring terhadap disaster, ya, termasuk persoalan makanan ya. Oke, kemudian pernah menjadi juara. Benar, karya tulis ilmiah untuk kimia? Iya, itu juga bersama dengan Kanindi dan membawa tentang Kaleido Instan ini juga. Jadi sudah pernah di Jambi? Di Jambi, yang tentang stunting. Itu tentang stunting. Itu di bulan apa? Kapan ini?
awal Tahun ini juga? Februari Maret. 2022? Iya. Iya. Oke. Dan itu jadi juara atau? 3. Iya. Juara 3 nasional. Iya. Kaledo juga? Iya. Wah, ini pasti punya chance ke sana nih, Iya, bisa menjadi betul. pemenang juga nanti dan- atau bisa masuk ke PIMNAS. Gimana nih? Ada mau ditambahin? Kemarin di Jambi itu kegiatannya alhamdulillah offline. Iya, Iya, jadi offline. Iya. Jadi memang juri di Jambi itu juga sudah tertarik sampai mereka ngajak kolaborasi gitu. Jadi memang Kaledo ini mari kita buktikan bahwa Kaledo ini mampu bersaing seperti itu. Jadi tidak hanya di Palu-Palu saja, tidak hanya di Sulawesi Tengah saja, bahkan sampai mendunia seperti itu. Kita bangga punya Kaledo seperti itu. Makanya hashtag yang kalian pakai untuk Kaledo atau produk kalian adalah unggul Lokal. mendunia, lokal unggul mendunia, gitu ya. Iya. Itu nanti saya tanya filosofinya, tapi saya mau ke Septian ini dulu untuk prestasi. Ini koordinator divisi jejaring organisasi perhimpunan mahasiswa gizi. Iya. Untar sampai saat ini. Iya. Sampai saat ini masih aktif ya? Iya. Komunitas Healthy Us. Iya, Ya? iya. Ini terkait kampus juga? Itu eksternal kampus. Eksternal. Iya. Oke, ini kesehatan juga nih berarti. Iya, kesehatan, pendidikan dan penelitian. Oke. Kemudian pernah menjadi juara Digital Nutritionist Challenge. Iya. Ya, ini seperti apa spesifiknya? Itu seperti apa ya, membuat konten. Ya. Jadi Tingkat? di nasional. Wah. Alhamdulillah. Jadi salah satu produk di bidang gizi. Iya. Jadi itu ada challenge bagaimana kita menjadi digital nutritionist digital seperti itu. Jadi ahli gizi yang bisa menyebar manfaatnya ilmunya yang sudah dapatkan itu di share ke sosial media seperti itu, dengan cara membuat konten. Konten ya. Kemudian pernah juga menjadi juara nasional bidang kesehatan. Iya. Benar? Iya, itu esai kalau nggak salah. Apa? Esai. Esai. Iya, lomba Oke. esai. Oke. Kemudian senang riset ternyata. Iya. Ya, ini udah riset keberapa sih, Din? Nindi? Awal senang riset itu dari MTS, cuman belum bisa explore lebih banyak. Iya, Tapi iya. ketika SMA, itu alhamdulillah sudah mengeksplor juga dari batang kembang merak. Wah. Itu sudah pernah dilombakan juga. Jadi dari SMA sudah Sering punya ikut lomba, Iya. ya? Terkait riset. Ya. Ini semoga akan menjadi achievement kalian ya, pencapaian kalian yang luar biasa ya. Kita ke Iya. penelpon dulu yang bergabung. Selamat malam, bicara langsung. Terputus ya, bisa dicoba kembali hubungi kami di 0451452414. Ini sekali lagi saya katakan bisa menjadi achievement kalian, pencapaian kalian yang luar biasa. Nanti nasionalnya di mana rencana? Belum ada Oh, belum ada belum kotanya. di-spill. Oke. Biasa di universitas, tempatnya itu di universitas seperti itu. Oke. Tapi belum ada lokasinya atau belum ada ininya ya, informasi akan diadakan di mana begitu ya. Oke, Nisa, hashtag kalian adalah lokal unggul mendunia untuk Kaledo ini. Apa yang menjadi filosofinya begitu? Iya, jadi filosofi lokal unggul mendunia sendiri itu mulai dari Kaledo Instan yang kita rasa ini merupakan suatu hal yang lokal gitu kan, dari Sulawesi Tengah. Kemudian dari lokal kita percaya bahwa hal ini merupakan suatu keunggulan dari Sulawesi Tengah. Ditahan dulu Nisa. Ada penelpon yang bergabung. Selamat malam, bicara langsung. Selamat malam. Baik, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Ria di Jalan Kijang. Ibu Ria di Kijang. Baik, Ibu Ria silakan apa yang menjadi pertanyaan atau opininya untuk kedua mahasiswi ini Bu? Ya, baik. Kami sangat salut sekali dengan karya adik-adik ini. Tentunya ini suatu inovasi yang sangat bagus ya untuk perkembangan Kaledo di Kota Palu. Ini sudah lama dinanti-nantikan Kaledo ini, gimana caranya supaya bisa mendunia dengan cara tentunya dikemas seperti ini ya untuk bisa dibawa kemana-mana. Jadi kami hanya ingin ini tahannya berapa lama? Oh ya. Dan kalau misalnya kita inginkan mau coba di Palu ini, kita bisa dapatkan di mana? Baik. Terima kasih Ibu Ria. Ya, selamat malam sudah bergabung bersama kami. Expirednya berapa lama? Nisa apa Nindi yang mau jawab? Expirednya berapa lama? Jadi expirednya ini untuk saat ini kami masih akan terus berkembang. Untuk saat ini 10 hari. 10 hari? Iya. 10 hari dari produksi. Produksi ya? Iya. Oke. 10 hari di dalam suhu freezer. Gitu ya. Tapi nanti akan ada perkembangan selanjutnya, mungkin akan lebih lama pasti, gitu ya? Jadi kami butuh dukungan. Nah, bahan dasar itu didapatkan di mana sih? Kaledonya, tulangnya, sumsumnya? Di pemotongan kaki sapi. Oh, jadi kalian langsung ke sana juga? Iya. Dan kami ini semua tim cewek. Oke. Iya. Ini jadi survive-nya luar woman biasa. on top gitu ya kita sebut kalian ya. Nah, kemudian jadi itu
expirednya 10 hari dari masa produksi di dalam suhu freezer. Dan kemudian bahan dasarnya tulangnya sendiri didapatkan langsung dari pasar hewan, dari tempat pembelian. Ya. Kemudian kalau mau beli, nah sekarang ini banyak yang tertarik nih, Ibu Ria, saya ataupun juga pemirsa yang lain, di mana didapatkan? Jadi kalau ingin membeli itu bisa langsung ke Instagram kami. Apa itu? @kaledoinstan.plw Palu. Iya, Kaledo Instan Palu. Kaledo Instan Palu. Ya. Oke, nanti tinggal diantar gitu ya? Iya. Rumah produksi kami itu di Mamboro, Palu Utara. Baik. Sepertinya kita harus coba begitu. Saya harus beli banyak ya. Apalagi dan cuaca dingin begini, sepertinya makan kaledo itu paling nikmat gitu ya, Nis ya. Oke, saya kembali ke Nisa. Lokal unggul mendunia tadi bisa dilanjutkan. Kenapa menjadi hashtag pilihan ini? Kenapa? Betul. Jadi dari Kaledo Instan yang kita tahu bahwa Kaledo Instan ini makanan lokal atau keunggulan dari Sulawesi Tengah sendiri. Jadi kami pikir dari Kaledo Instan ini yang merupakan keunggulan dari Sulawesi Tengah, kita bisa bersama-sama menjadikan ini suatu hal yang mendunia gitu. Jadi bisa lebih dikenal oleh banyak orang, orang lebih tahu apa itu kaledo, bagaimana cita rasa khasnya, orang bisa lebih familiar dengan rasanya, tidak hanya mengenal yang namanya atau nasi padang, rendang dan lain sebagainya, tapi orang lain juga bisa merasakan betapa nikmatnya kaledo instan, bisa dirasakan di mana saja, dalam kondisi apapun, bisa ketika pergi ke luar negeri bawa kaledo, tetap merasakan cita rasa khas dari kaledo instan sendiri kapanpun dan dimanapun. Wah, ini komunikasinya, kemampuannya bagus nih Nisa menjadi marketer gitu ya, promoter ya. Karena memang saya lihat Nisa ini pun juga katanya sangat senang komunikasi yang baik ya, cepat beradaptasi dan suka bersosialisasi. Profilnya begitu ya. Nindi, bisa diulang kembali Instagramnya? Instagram kami. Ada penelpon dulu, sorry. Okay. Selamat malam, bicara langsung. Selamat malam dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Palu, silakan singkat padat. Ini kaledo instan. Kenapa kaledo itu kan makanan kaili? Kenapa tidak dicantumkan kailinya? Seperti masakan Padang. Ini kan kenapa masakan Padang mereka bawa nama provinsinya? Kita Palu sendiri tinggalkan nama makanan kaili kaledo. Ini kan kalau bila itu sebenarnya jangan ditinggalkan kaili, karena makanan khas kaili itu adalah kaledo. Kalau mereka makanan kaledo instan, sekarang di mana? Jadi penamaan begitu ya, baik ada usul. Kalau mereka tinggalkan Palu kaili, jangan masa di Palu, masa mereka di mana? Baik. Terima kasih. Ya, selamat malam Om Palu. Ini penamaan saja sih sebenarnya. Apakah nanti akan ada ujung-ujungnya kaledo Palu begitu, sama seperti nasi Padang? Akan ada rencana ke sana? Ide? Jadi idenya tadi dari Om Palu sangat menarik ya. Tentunya kami akan terus berkembang, ya seperti itu. Jadi kami masih dalam tahap belajar dan tentunya saran dan masukan dari setiap orang kami welcome seperti itu. Jadi pasti kami not gitu. Dan tidak meninggalkan sisi Sulawesi Tengah sendiri, sedangkan di produknya juga kita mencantumkan narasa gitu kan. Narasa. Jadi tetap ada. Baik, jadi nanti mungkin bisa jadi kayak nasi rawon Surabaya, empek-empek Palembang, nasi Padang, rendang Padang, ini kaledo Palu begitu ya, atau kaledo Sultan nanti. Oke, Nisa bisa diulang, ini bisa diulang lagi Instagramnya. Instagram untuk mendapatkan Instagram. ini. Jadi Instagram dari produk kami yaitu Kaledo Instan @kaledoinstan.plw. @kaledoinstan.plw. Kalau nomor telepon bisa disebutkan di mana? Berapa? 0853 33 12 87 46. Ini untuk mendapatkan. Masih ada stok? Masih ada stok di kalian? Untuk saat ini kami akan sudah sold out semua. Kami akan restock setelah tanggal 12 September setelah kami presentasi. Kita makannya berarti setelah 12 September lagi nih. Jadi sabar gitu pemirsa ya. Oke, baik, terima kasih adik-adik ya. Nisa, terima kasih Nur Anissa, terima kasih juga Septian Didi, ya bener ya, Septian Nindi maksud saya, Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Studi Gizi. Sukses untuk kalian semuanya. Kalian pada saat ini buat kami pencerahan begitu betapa pentingnya mahasiswa menjadi agent of change. Salah satunya adalah dengan melahirkan produk baru atau inovasi baru termasuk di bidang kuliner. Kita berdoa agar adik-adik ini bersama dengan 3 orang lainnya bisa lolos ke PIMNAS nanti di bulan November 2022 dan bisa membanggakan Sulawesi Tengah, apalagi bisa tentunya membanggakan dan memberikan promosi yang baik untuk kuliner Palu yaitu kaledo
instan ya. Tadi sudah ada hashtagnya adalah Narasa. Nah, jika Anda ingin mendapatkannya bisa di @kaleido_instan_palu, benar ya, PLW, .plw, atau di nomor telepon 085333128746. Ya, tapi stoknya atau restoknya nanti 12 September ya. Iya. Oke, setelah 12 September. Terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan kami. Saya Jules Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kita akan bergabung bersama TVRI Nasional. Sampai jumpa. Tahan dulu adik-adik.